Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Stefania Mones. Oke baik, jadi pada video tutorial kali ini kita akan membuat fitur login pada halaman admin. Untuk membuat fitur login pada halaman admin, kita perlu membuat dua buah file, yaitu file index untuk kita tempatkan for input login. Kita pilih file beranda atau home. Oke, jadi langkah pertama kita pastikan kita klik di admin dan anak panahnya itu mengarah ke bawah. Di sini kita klik new file, lalu kita beri namanya itu index.php. Kemudian kita tambahkan lagi satu file dengan nama beranda.php. Kemudian agar proses loginnya itu berhasil, kita perlu menghubungkan ke database. Proses login itu terjadi dengan nama proses autentikasi. Proses autentikasi adalah mengecek atau memastikan bahwa pengguna yang memasukkan email dan password adalah pengguna yang benar-benar sah dan berhak untuk mengakses semua fitur admin. Pada saat proses autentikasi terjadi, email dan password yang diinputkan pada for input akan dikirim ke server, lalu server yang memeriksa database. Apakah email dan password yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang tersimpan di database atau tidak? Jika sudah sesuai, maka akan terbuka halaman beranda. Jika tidak sesuai, maka sistem akan memberikan informasi ke klien bahwa email dan password yang dimasukkan salah. Untuk itu kita perlu membuat sebuah file yang namanya adalah connector.php. Oke, kemudian kita memasukkan script untuk koneksinya, yaitu kita masukkan di bagian sini.
Jadi nama database-nya itu kita sesuaikan dengan nama database perpustakaan yang telah kita buat sebelumnya, yaitu DB perpustakaan. Kemudian kita save. Setelah itu kita tutup. Kita masuk ke halaman indeks. Selanjutnya kita pilih w3school.com. Kemudian kita pilih tutorial, kemudian pilih Learn Bootstrap 5. Pada bagian containers, kita pilih Try It Yourself. Kemudian kita copy scriptnya. Dan kita paste di sini. Kemudian kita pilih file, kemudian save all.
Kemudian di sini kita ketikkan selamat datang admin. Kemudian script ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan grid. Itu kita tampilkan dari grid basic. Kemudian di sini saya kasih center supaya nanti dia berada di tengah. Selanjutnya saya tambahkan for input login. Jadi kita copy dulu scriptnya. Jadi kita letakkan di bawah sini. Oke, jadi metodenya itu post. Di sini actionnya cek login ke halaman admin. Oke, jika sudah, sekarang coba kita jalankan dulu.
Oke, setelah itu sekarang coba kita jalankan dulu. Kita buka mouse. Perpustakaan admin. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat fitur cek login. Jadi kita buka Visual Studio Code-nya, kita tambahkan lagi di admin sebuah file dengan nama cek login. Login.php. Setelah itu kita tambahkan script berikut. Oke, kemudian script yang ini kita hilangkan dulu. Oke, jadi session start ini berfungsi untuk mengaktifkan sessionnya. Kemudian kita hubungkan dengan connector.php yang ada di dalam aset. Jadi di sini kita tambahkan lokasinya. Itu di sini include assets connector.php. Oke, seperti ini. Jadi kita sesuaikan dengan lokasi di mana konektor itu berada. Kemudian untuk cek input kita hilangkan dulu. Setelah itu untuk di username ini kita gunakan yang ada pada index. Jadi yang ini username-nya itu kita gunakan email dan pass. Oke, kemudian di sini kita ganti lagi. Di username kita ambil dari yang di atas.
Headernya itu location, check login. Ini di dalam admin dengan indeks. Indeks dan login ini berada di dalam satu folder, yaitu folder admin. Variabel database itu select bintang from admin. From admin where email dengan username and password. Oke, selanjutnya kita simpan dulu. Oke, jadi session start itu fungsinya untuk mengaktifkan session. Input untuk koneksi ke database-nya, kemudian username dan sandi ini menangkap data yang dikirim dari form. Data yang dikirim dari form di depan ini ditangkap dan disimpan di dalam variabel username. Kemudian kita menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Username dalam hal ini adalah email dan password yang sesuai. Nah, select bintang form admin where email ini sudah sesuai. Selanjutnya itu kita akan menghitung jumlah data yang ditemukan. Jika jumlah data yang telah dihitung ditemukan, maka proses eksekusi query-nya ini berhasil dan ditemukan. Maka pada variabel session, username-nya ini akan tersimpan. Email statusnya itu berisi login. Ini kita ganti dulu dengan underscore username. Underscore status login, lalu header location itu beranda.php. Kemudian sini location, header location index.php. Oke, kemudian kita save. Selanjutnya kita harus mengisi data terlebih dahulu. Kita buka MySQL.
Oke, selanjutnya sekarang kita akan mengisi data pada tabel admin. Oke, di sini yang pertama nama, kemudian ada tempat lahir, kemudian tanggal lahir, Oke, jika sudah, sekarang coba kita refresh, lalu coba kita login. Oke, jadi di sini sudah berhasil, sudah masuk ke halaman beranda. Selanjutnya kita akan mengecek notifikasi. Jadi ketika kita masukkan password yang salah, maka dia akan muncul notifikasi bahwa loginnya itu gagal. Oke, jadi di sini kita akan tambahkan script untuk mengecek jadi kita tambahkan di file index.php. Kita tambahkan di bagian sini. Oke, di sini kita tambahkan HR di bagian sini. Oke, seperti ini. Jadi, dia akan melakukan pengecekan jika pesan-pesan yang ada di sini
bagian sini pesannya sama dengan gagal, maka dia akan mengecek pesan seperti ini. Login gagal di sini kita ganti di sini. Kita ganti dengan email dan passwordnya itu salah. Ini misalkan di sini kita masukkan 01 kita login. Oke, maka di sini dia akan menampilkan notifikasi pesannya itu gagal. Jadi jika pesannya itu tertulis logout, berarti Anda telah berhasil logout. Kita kembali ke halaman indeks. Oke, sekarang coba kita save. Lalu jadi sekarang kita akan melakukan pengecekan. Jika pesan yang ada di sini itu gagal, maka dia akan mencetak login gagal. Oke, jadi sekarang kita akan ganti email dan passwordnya. Jika tertulis logout, berarti kita telah berhasil logout. Kita akan kembali ke halaman indeks. Jika pesannya belum login, maka kita harus login. Oke, coba kita. Oke, jadi di sini muncul login gagal, di mana password yang kita masukkan salah. Oke, jadi jika kita memasukkan password dengan email yang benar, maka dia akan langsung menuju ke halaman beranda. Oke, jadi seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan mengecek apakah halaman itu sudah login atau belum. Ini kan sudah berhasil kita login pada saat saya kirim. Seharusnya dia tidak boleh muncul seperti ini. Seharusnya dia tidak boleh muncul seperti ini. Jika muncul seperti ini, berarti orang akan melakukan login ulang. Padahal kan tadi sudah saya login. Oke, kemudian kita akan gunakan script berikut. Kita tambahkan scriptnya itu di index.php. Jadi untuk matikan jadi kita tambahkan script berikut ini.
Oke, jadi di sini saya gunakan yang bagian pertama ini. Oke, jadi kita letakkan di bagian pertama. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan ganti ini untuk sessionnya. Di sini kita ganti dengan mm_status sama dengan login, lalu headernya itu location, ini itu beranda. Beranda.php. Oke, jadi hal ini session startnya ini dia akan mengecek statusnya itu tadi yang sebelumnya kita kasih nama status admin berarti di bagian cek login ini sudah nama indeks status, itu kita hapus saja. Jika underscore status tidak sama dengan login, maka dia akan kembali ke halaman indeks. Cek login indeks ada di dalam satu halaman. Kita akan tambahkan script berikut. Jika tidak, maka dia akan tetap di halaman. Jika loginnya itu berhasil, dia akan muncul di beranda.php. Oke, jadi untuk scriptnya itu jadi untuk cek apakah sudah login atau belum untuk di halaman indeks depan. Seandainya kalau dia belum login, maka dia akan tetap di halaman status admin, dia tetap di halaman indeks. Jika dia sudah login, maka dia akan kembali ke beranda.php. Oke, jadi sekarang coba kita buka PHP adminnya. Oke, jadi ini dia sudah kembali ke beranda. Selanjutnya itu kita akan membuat fitur untuk logout. Kita akan buka Visual Studio Code-nya. Lalu kita tambahkan sebuah
kita akan tambahkan sebuah file baru. Namanya itu logout.php. Oke, jadi di sini kita tambahkan halaman barunya dengan nama logout.php. Jadi kita tambahkan scriptnya. Lalu kita paste. Oke, jadi di sini statusnya ini kita kasih nama status admin. Jadi di bagian ini juga sama, underscore status. Kemudian untuk halaman ini dia kembali ke index.php. Untuk link aksesnya kita letakkan di beranda karena di logoutnya di bagian beranda. Kemudian kita tambahkan dulu halaman untuk kontainernya. Jadi kita ketikkan script berikut. Kita buka kembali.
Jadi kita buka script ini, kita letakkan di bagian beranda. Oke, kemudian di sini kita ketikkan script berikut ini. Selamat datang S1, kemudian sini lokal .php lokal Oke, sekarang coba kita jalankan dulu. Oke, jadi sekarang kita buka browser, coba kita refresh. Nah, ini lokasinya sudah ada, kita login dulu. Oke, jika kita klik back, maka dia akan kembali ke halaman admin-index.php. Jadi di sini kita akan modifikasi ulang. Kita buka localhost. Kemudian kita coba untuk login.
Oke, jadi di sini sudah berhasil. Selanjutnya itu kita akan tambahkan script berikut ini di beranda. Di bagian sini kemudian kita save. Dan kita coba buka. Sekarang coba kita refresh. Kita coba untuk login lagi. Oke, maka dia akan, setelah kita log out, maka dia akan kembali ke halaman berat. Karena kita sudah berhasil logout, saat kita login dia akan masuk ke beranda. Saat kita logout dia akan kembali ke index.php.